Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya Bapak Ibu. Sehat. Iya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk ikut Vikon bersama saya. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui. Ini intinya kita belajar bersama begitu saja ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang diterapkan di sekolah maupun di kelas. Bapak Ibu, ini saya akan share screen. Mohon tunggu sebentar. Hari ini kita akan sharing filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Di sini pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup. Maksudnya kecakapan hidup anak ya Bapak Ibu, secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji yang tumbuh di semai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat
Dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kemudian budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Ya, sudah kelihatan apa belum Bapak Ibu? Nah, ini adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, di sini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Goosen. Sekarang mari kita belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu Guru? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Maksudnya yang tidak perlu digunakan sama sekali yaitu mendisiplinkan anak dengan hukuman ya Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka,
Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bapak Ibu, di sini saya mempunyai contoh cara mendisiplinkan anak dengan restitusi, bukan dengan hukuman. Berikut video dari saya, Bapak Ibu. Maaf, ini ada sebuah kasus. Kasus 1. Iya. Ines adalah salah satu murid yang pandai di kelas 6. Suatu hari, dia berangkat sekolah terlambat karena alasan menonton televisi sampai larut malam. Ines tahu bahwa perbuatan itu salah, yang berakibat merugikan temannya dan mengganggu pembelajaran. Ibu guru melakukan restitusi terhadap Ines. Ines pun setuju dengan restitusi yang dilakukan oleh ibu guru dan berkeyakinan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kenapa Mbak Ines datangnya terlambat? Maaf Bu, tadi banyak kesiangan. Tadi banyak kesiangan. Alasan apa? Tadi malam nonton TV-nya sampai larut malam. Kamu tahu tidak? Apa akibat katanya bangun kesiangan? Tahu guru dapat merugikan teman yang lain dan dapat mendapatkan pelajaran. Kalau ini mau dijelaskan kakak. Terus bagaimana caranya? Ya kan, di awal tidak sampai malam. Yakin? Oke. Sekarang silakan Mas. Bapak Ibu, itu tadi video restitusi budaya positif yang saya lakukan terhadap salah satu murid saya yang datang terlambat sekolah. Begini Bapak Ibu, jadi jikalau dulu mungkin waktu pendidikan kita zaman dahulu, kita berangkat sekolah terlambat, itu ada hukumannya. Ya, apa bersih-bersih halaman, apa menguras kamar mandi, dan lain sebagainya. Hukuman-hukuman seperti itu akan membuat anak itu bagaimana ya? Dia ogah-ogahan untuk belajar maupun untuk sekolah. Jadi jikalau ada misalnya ada kesalahan, kita jangan buru-buru memberikan hukuman. Kita harus melakukan restitusi terhadap mereka, menanya terhadap mereka. Tadi ada kasus itu Mbak Ines datangnya terlambat. Ya. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu maksudnya begini Bapak Ibu, kenapa dia datang terlambat? Otomatis dia nanti akan memberi penjelasan kenapa datang terlambat dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua, saya melakukan validasi tindakan kesalahan yang dilakukan oleh dia. Saya validasi tadi bertanya, otomatis anak tersebut pasti akan memberikan penjelasan, memberikan alasan kenapa dia datang terlambat.
tadi di situ dia memberikan penjelasan alasannya bahwa dia bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena menonton TV sampai larut malam. Seperti itu. Kemudian langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Motivasi internal dia. Kita tanya bagaimana caranya agar dia tidak lagi terlambat untuk sekolah. Tadi dia menyatakan keyakinan bahwa dia akan tidur lebih awal, kemudian tidak akan melihat atau menonton televisi sampai larut malam. Seperti itu Bapak Ibu. Sebentar, saya akan share screen lagi. Mungkin dari sekian Bapak Ibu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Waktu saya persilahkan. Oh ya, ada Pak Lili, kemudian ada siapa lagi? Masih saya tunggu. Ada Bu Hatnisa, ya. Silahkan Bu. Siapa ini? Oh, Bu Hatnisa. Silahkan buka. Oh, ada Bu Evi juga. Oh iya, sebentar saya akan mencatat pertanyaannya. Silahkan Bu Hatnisa. Bu Hatnisa Fardela Mardanu SPD. Silahkan, mungkin ada yang bisa kita kita sharing. Iya. Kedengeran nggak Mbak suaranya? Monggo Bu. Ya, kurang keras. Ya, terdengar, tapi kurang keras Bu Nisa. Benar. Mau tanya Mbak? Iya. Budaya positif apa yang sudah Anda lakukan di sekolah? Oh iya, budaya positif yang pernah saya lakukan, yang saya lakukan akhir-akhir ini di sekolah saya, itu tadi mendisiplinkan anak agar tidak terlambat. Itu yang tadi ya ada videonya ya Ibu. Kemudian membuang bagi saya masalah sampah itu adalah hal yang gimana ya? Ya bagi saya serius karena anak-anak itu kelihatannya nak tolong buang sampah pada tempatnya. Seketika itu juga anak tersebut ditegur sama gurunya, oh iya Bu Guru, saya akan membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Tetapi jika waktu jajan anak tersebut itu tidak ada gurunya. Sebenarnya untuk di sini saya menerapkan yang pertama di kelas saya dulu, kemudian anak-anak yang di kelas saya membuang sampah pada tempatnya atau tidak, dari rumah mereka membawa kantong sampah dan sampah mereka masing-masing dibuang pada kantong plastik yang mereka bawa. Anak-anak juga sebenarnya anak-anak itu juga menurut saat kita beri penjelasan begini, anak ini ada sampah yang bisa terurai dan tidak terurai. Mohon anak-anak jeli untuk memisahkan. Nanti kita yang tidak terurai, misalnya plastik itu bisa diolah kembali dan lain sebagainya seperti itu.
saat itu anak-anak juga mau, Ibu. Tapi anak-anak tadi yang kelas tinggi, ini saya pegang kelas 6, mereka saya beri mohon tolong anak-anak, kamu sebagai tangan panjangnya Bu Guru, jikalau kamu melihat adik kelas membuang sampah sembarangan, tolong diingat, jangan dibiarkan. Seperti itu Bu Nisa, yang budaya positif, salah satu budaya positif yang saya terapkan di SD Negeri 3 Tumang. Oh ya, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Evi. Silahkan Bu Evi. Ya Mbak. Iya, silakan. Iya. Yang mau saya tanyakan, Iya. menurut jenengan merdeka belajar itu seperti apa? Oh iya, merdeka belajar itu adalah suatu hal yang baru ya bagi kita, bagi saya, bagi kita lah. Itu adalah sebuah kata-kata yang baru dalam pendidikan, ya, Bapak Ibu. Maksud merdeka belajar ini, maksudnya anak-anak kita beri merdeka, kemerdekaan untuk belajar. Nah, kemerdekaan untuk belajar ini bukan maksud mereka semaunya tidak mengerjakan tugas, tidak apa-apa, tidak memakai seragam, ya tidak apa-apa. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu maksudnya merdeka belajar itu. Merdeka belajar di sini anak-anak mempunyai kebebasan untuk berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Jadi kita memberikan keleluasan kepada siswa maupun murid memilih pelajaran yang sesuai minat dan bakat yang dia miliki. Pendidikan kita zaman dahulu seperti ini Bapak Ibu, hanya anak tidak suka matematika atau ulangan matematika seorang anak itu nilainya selalu jelek. Apakah kita akan memaksakan? Kita akan melakukan remedi berapa kali? Itu pengalaman saya sendiri, itu dari tahun ke tahun ada, tidak hanya 1-2 orang anak. Dia nilai matematika selalu di bawah KKM. Tapi ternyata Bapak Ibu, dia mempunyai keunggulan dalam bidang yang lain, misalnya seni. Ternyata dia pandai menang. Jadi kita tidak boleh memaksakan seorang anak untuk suka pada suatu bidang. Misalnya kita suka pada bidang matematika. Murid kita atau siswa kita tidak bisa matematika, apakah kita akan memaksakan? Tentu saja tidak ya Bapak Ibu. Kita perlu menggali anak tersebut itu minatnya dalam bidang apa, misalnya dalam bidang kesenian. Tugas kita hanya mengarahkan dia pada bidang kesenian. Dia sukanya seni apa, misalnya menari, ya kita arahkan pada menari lah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian merdeka belajar dirancang berdasarkan keinginan, memprioritaskan kebutuhan siswa. Kemarin Bapak Ibu itu di kelas saya itu ada anak yang bertanya, Bu Retno mohon maaf, nanti juara 1 di kelas 6 siapa ya Bu? Saya pengen tahu. Nah, kemudian saya menjawab, oh di kelas 6 itu murid Bu Guru, anak Bu Guru itu ada 33. Mereka ranking 1 semua. Nah, kemudian anak-anak yang bertanya tadi, loh kok mereka ranking 1 semua Bu? Ya nggak bisa dong Bu Guru. Nah, seperti itu. Mohon maaf anak-anak di kelas 6, anaknya Bu Guru itu ranking 1 semua sesuai minat dan bidangnya. Jadi Bu Guru tidak bisa memberi kalian itu
Misalnya si A ranking 1, si B ranking 2, dan si C ranking 3. Anak-anak, apakah kalian itu pernah membayangkan apa yang akan terjadi memiliki peringkat 33? Apakah kamu tidak merasa kasihan? Ini pengalaman saya sendiri ya Bapak Ibu. Murid saya itu dia tidak masuk peringkat 10 besar. Dan akhirnya di kelas dia menjadi minder. Rasa tidak bisa apa Bapak Ibu. Dia seperti tidak maulah untuk sekolah. Dia sudah ogah-ogahan untuk apa namanya? Seperti itu Bapak Ibu. Penjelasan mungkin kita belajar bersama. Mungkin ada apa namanya? Ada nanti pertanyaan apa ada waktu meluangkan waktu untuk saya libatkan waktu untuk sekian kita belajar bersama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mari Bapak Ibu dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita foto wabarakatuh. bersama ya Ibu. Kita foto bersama. Dibuka videonya. Ya, kita foto bersama. Ya, saya screenshot dulu ya Bapak Ibu. Ayo Bu Evi, Bu Silu, Bu Yuli, Bu Ulfa bisa. Pak Lili, mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan lain kita bisa sharing di lain waktu ya Bapak Lili. Ya. Bergaya semua. Terima kasih. Sama-sama.